wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ika Agustina. Nah, kali ini kita akan membahas soal-soal terkait matematika cerita ya. Nah, soal yang pertama ini berkaitan dengan perbandingan. Yuk, coba teman-teman amati terlebih dahulu, kemudian saya kasih waktu ya selama 5 detik dari sekarang. Oke, silakan disimpan terlebih dahulu jawabannya. Coba kita cek kira-kira jawaban teman-teman sudah benar atau belum ya. Nah, di sini sebuah gedung itu memerlukan 2 tahun nih untuk dapat selesai jika dikerjakan oleh 476 orang. Nah, gedung tersebut itu ingin dikerjakan dalam waktu 1 tahun 2 bulan. Maka jumlah pekerja yang diperlukan tuh berapa? Oke, secara logika gini ya. Semakin cepat waktu pengerjaan gedung tersebut, otomatis kan semakin banyak ya pekerjanya. Nah, konsep ini berarti memerlukan prinsip perbandingan apa? Oh, memerlukan prinsip perbandingan berbalik nilai, teman-teman. Nah, berbalik nilai. Oke, sekarang kita samakan terlebih dahulu satuannya. Ini 2 tahun kita ubah aja ke dalam satuan bulan. 2 tahun berapa bulan? Jelas ya, 24 bulan. Oke, sedangkan 1 tahun 2 bulan ini berapa? Nah, ini jelas ya, butuh 14 bulan. Nah, dari sini bisa kita buatkan sebuah tabel, teman-teman. Ada 2 variabel, yaitu ada waktu, kemudian ada pekerja. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Oke, sekarang yang pertama tadi 24 bulan ini memerlukan pekerja sebanyak 476. Sekarang diubah nih jadi 14 bulan aja. Ini butuh berapa sih? Nah, kita cek gimana caranya? Ya tinggal kita terapkan prinsip perbandingan berbalik nilai. Yang satu kita tulis ulang 24 per 14. Nah, sama dengan yang satunya dibalik. Jadi X per 476. Nah, tinggal dikali silang boleh. Berarti ini 14 kali X. Ini sama dengan 476. Ini dikalikan dengan 24. Kalau kita mau cari X ya berarti 476 dikalikan dengan 24 dibagi dengan 14. Nah, berapa nih? Oh, diperoleh 816. Ya udah, ini sebagai jawabannya. Artinya, di sini pekerja yang diperlukan untuk mengerjakan proyek tersebut selama 1 tahun 2 bulan adalah 816 pekerja. Ada di opsi yang D. Oke, sekarang coba kita cek soal selanjutnya. Nah, ini ya, terkait tabungan, tapi ini nanti kaitannya dengan SPLDV ya. Coba teman-teman amati terlebih dahulu dan coba kerjakan ya. Saya kasih waktu selama 5 detik, dimulai dari sekarang. Oke, teman-teman, disimpan terlebih dahulu jawabannya. Coba kita cek ya. Di sini akhir tahun ini tabungan Quinza adalah 2 juta lebih banyak daripada tabungan Robert. Kemudian tabungan Henley ini sebanyak 3 kali tabungan Robert ditambah dengan Quinza. Nah, jumlah tabungan mereka bertiga adalah 70 juta. Berapa sih tabungan Quinza sekarang? Oke, sekarang gini, banyaknya tabungan Quinza ini saya anggap sebagai Q gini ya. Kemudian banyaknya tabungan Robert ini saya anggap sebagai R. Sedangkan banyaknya tabungan Henley saya anggap sebagai H gitu ya. Nah, di sini itu ada 3 persamaan, teman-teman. Persamaan yang pertama. Nih, persamaan yang pertama berarti dari kalimat pertama. Tabungan Quinza 2 juta lebih banyak daripada tabungan Robert. Oke, berarti bisa saya tuliskan Q ini sama dengan 2 juta. 2 juta saya tuliskan sebagai 2000 aja ya. Oke, jadi 03-nya ini kita hilangkan terlebih dahulu supaya lebih enak ya nanti ya. Oke, 2000 ini ditambah dengan tabungan Robert. Oke. Kemudian persamaan yang kedua adalah apa? Oh, di sini tabungan Henley berarti H ini sama dengan 3 kali tabungan Robert berarti 3R ditambah dengan Quinza. Ya udah, berarti ini tambah Q. Nah, dari sini kita bisa mensubstitusi langsung. Apa yang disubstitusi? Nah, nilai Q-nya tadi kan sama aja 2000 plus R. Ya udah, kita bisa langsung aja di sini jadi 3R ditambah, nah Q-nya kita ganti dengan 2000 ditambah R. Ini boleh, teman-teman. Nah, berarti jadi berapa? Oh, diperoleh 4R ditambah dengan 2000. Oke, ini persamaan yang kedua. Persamaan yang ketiga, jumlah tabungan mereka bertiga. Oke, berarti di sini Q ditambah dengan H ditambah dengan R. Oke, sama dengan 70.000 gitu ya. Nah, gimana cara mendapatkan tabungan Quinza? Oke, kita bisa substitusi ya.
persamaan kedua dan pertama dan kedua ke persamaan ketiga. Berarti persamaan ketiga kita tulis ulang. Ini Q ditambah dengan H ditambah dengan R, ini sama dengan 70.000 nih. Nah, kita gantikan. Q tadi adalah 2000 ditambah R, sedangkan H tadi adalah berapa? Oh, 4R ditambah dengan 2000. Kemudian nilai R ya, R itu aja sendiri, diperoleh 70.000. Dah, baru nih kita jumlahkan nih. 2000 tambah 2000, jelas ya, ini diperoleh 4000 ditambah R tambah 4R tambah R, berapa? 6R. Nah, sama dengan ini 70.000. Kalau kita mau cari 6R, berarti kan 70.000 dikurangi 4.000, diperoleh 66.000. Nah, baru nih kita cari R, berapa? 66.000 dibagi 6, 11.000. Nah, dari sini kita bisa menggunakan persamaan satu tadi untuk mendapatkan nilai Q. Nah, ini ya, ini dapat R-nya, baru kita bisa cari nilai tabungan Finsa ya. Ini tadi adalah 2000 ditambah R. Nah, berarti 2000 ditambah R-nya adalah 11.000. Nah, berarti berapa? Oh, 13.000. Tadi kan kita menghilangkan 03 ya di belakang ya. Berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa tabungan Finsa adalah 13 juta. Ada di opsi yang D. Sebelum kita melanjutkan pembahasan di soal selanjutnya, kita saksikan terlebih dahulu ya pesan-pesan berikut ini. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, kali ini berkaitan dengan kecepatan ya. Coba yuk teman-teman amati terlebih dahulu, kemudian dikerjakan dan jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Saya kasih waktu selama 5 detik, dimulai dari sekarang. Oke, coba kita bahas bersama-sama ya. Silakan ditahan terlebih dahulu jawabannya, kita cek. Nah, di sini Selin Ardianto itu berangkat dari kota Jeju ke kota Napoli pukul 8.30 dan sampai di sana pukul 14. Nah, kecepatan yang digunakan adalah 40 km per jam, tapi dia sempat berhenti nih selama 1 jam. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita cari tahu terlebih dahulu ya, waktu totalnya tuh berapa sih? Dia berangkat pukul 8.30, sampai di tujuan pukul 14. Nah, ternyata butuh waktu selama 5,5 jam. Benar ya? 5,5 jam. Nah, tapi waktu yang digunakan bukan ini. Kenapa? Karena dia sempat berhenti selama 1 jam. Artinya, waktu yang kita gunakan itu harus dikurangkan dulu. 5,5 jam, ini dikurangi 1 jam terlebih dahulu. Diperoleh berapa? 4,5 jam. Nah, dengan kecepatan tadi sudah ada ya. Kecepatannya adalah 40 km per jam. Baru dari sini kita cari jaraknya. Ingat kalau kita mau cari jarak, ingat Pak Jokowi. Y sama dengan K kali W. Kecepatannya 40, kemudian waktunya adalah 4,5 jam. Berapa? Oh, diperoleh 180. Artinya, jarak dari kedua kota tersebut adalah 180 km. Ada di opsi yang C. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, beberapa pembahasan terkait matematika cerita. Sudah paham ya sampai di sini ya? Oke, tetap di Profesional by Bimbel YEC ya untuk mendapatkan video-video pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa. Garansi, kamu mau lolos SKD seperti mereka? Ikuti Super Intensif SKD CPNS dan Sekolah Kedinasan offline dan online bersama Profesional by Bimbel YEC. Info lebih lanjut buka di www.professional.id. Hubungi advisor kami untuk konsultasi dan pendaftaran ya. Sampai jumpa di kelas.